Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Siva Maulida. Di sini saya akan membahas materi tentang logika dalam filsafat. Yang akan dibahas pada materi logika dalam filsafat yaitu yang pertama ada logika sebagai esensi dari filsafat. Yang kedua ada manfaat logika dalam pengembangan ilmu. Yang ketiga ada macam-macam logika. Yang keempat ada proposisi logika dan objektivitas. Pertama-tama saya akan membahas dulu logika sebagai esensi dari filsafat. Logika berasal dari bahasa Yunani yaitu logos, yang artinya ucapan, akal budi, dan ilmu. Logika juga disebut sebagai ilmu logika pada elemen dasar setiap ilmu pengetahuan. Logika juga sebagai seni atau keterampilan, yakni seni atau asas-asas pemilik yang tepat, lurus, dan semestinya. Dari aspek waktu dan kecanggihannya, logika mempunyai dua sejarah. Yang pertama ada logika tradisional, yaitu cara berpikir sederhana yang berdasarkan kodrat atau naluri fitrahnya. Yang kedua ada modern atau artificialization. Ada pula macam logika-logika modern, yaitu formal, mempunyai cara atau pekerjaan akal serta menilai hasil-hasilnya. Yang kedua ada material, mempelajari sumber, alat, proses, dan pengetahuan. Yang kedua, saya akan menjelaskan manfaat logika dalam pengembangan ilmu. Yang pertama, di sini ada logika menyatakan, menjelaskan, dan mempergunakan prinsip-prinsip abstrak yang dapat dipakai dalam semua lapangan ilmu pengetahuan atau bahkan kehidupan. Yang kedua, logika menambah daya pikir abstrak dan dengan demikian melatih dan mengembangkan daya pikir dalam menimbulkan disiplin intelektual. Yang ketiga, logika mencegah kita tersesat oleh segala sesuatu yang kita peroleh berdasarkan otoritas, emosi, dan prasangka. Yang keempat, logika membantu kita berpikir sendiri atau tahu membedakan yang benar dari yang palsu. Yang kelima, logika membantu orang berpikir lurus, tepat, dan teratur. Ada tiga macam logika. Yang pertama, logika alamiah. Logika alamiah, kerja akal budi manusia yang berpikir secara tepat dan lurus sebelum dipengaruhi oleh keinginan dan kecenderungan subjektif. Yang kedua ada logika kodratiah. Logika kodratiah ada pada setiap manusia, karena kodratnya sebagai makhluk rasional dengan akal budi manusia dapat bekerja menurut hukum logika secara spontan. Yang ketiga ada logika ilmiah. Logika ilmiah, ilmu praktis normatif yang mempelajari hukum-hukum, prinsip-prinsip, dan bentuk-bentuk pikiran manusia yang jika dipatuhi akan membimbing kita mencapai simpulan yang lurus dan sah. Ada 4 kemungkinan yang dimiliki sebuah argumen secara a priori. Yang pertama, bentuk benar tetapi isi tidak benar. Manusia adalah binatang berkaki 4. Alibaba adalah manusia, jadi Alibaba adalah binatang berkaki 4. Yang kedua, bentuk tidak benar tetapi isi benar, yaitu semua ayam mempunyai kaki. Dadang bukanlah ayam, jadi dadang mempunyai kaki. Yang ketiga ada bentuk benar dan isi benar, yaitu kota yang terletak di sebelah utara Roma lebih sejuk daripada Roma. London adalah kota yang terletak di sebelah utara Roma. Jadi, London lebih sejuk daripada Roma. Yang keempat, bentuk tidak benar dan isi tidak benar. Semua yang lebih ringan daripada batu mengambang dalam air. Air lebih ringan daripada batu. Jadi, air mengambang dalam air. Bernalar adalah suatu proses berpikir yang menyangkut cara menarik kesimpulan sebagai suatu pengetahuan menurut suatu alur atau kerangka berpikir tertentu. Penalaran dibagi menjadi dua, penalaran induktif dan penalaran deduktif. Penalaran induktif merupakan proses penarikan kesimpulan dari hal yang bersifat khusus menjadi hal yang bersifat umum. Penalaran induktif biasanya mengambil kesimpulan dari premis umum seperti pengamatan data atau fakta-fakta, kemudian mengambil kesimpulan dengan spesifik atau hipotesis. Yang kedua, penalaran deduktif.
merupakan suatu proses nalar yang menarik kesimpulan yang bersifat khusus dan hal-hal yang bersifat umum. Penalaran deduktif mengambil kesimpulan secara logis berdasarkan premis yang ditentukan. Premis adalah asumsi pemikiran dan landasan kesimpulan yang dianggap benar. Unsur-unsur penalaran deduktif. Yang pertama, aspek kegiatan mental, pengertian atau konsep keputusan penyimpulan. Yang kedua, aspek ekspresi verbal, bentuk fakta, term, pernyataan atau kalimat berita, profesional, dan silogisme. Persoalan induktif dan deduktif. Induksi. Yang pertama, akal tertolak dari pengetahuan yang konkret atau khusus lalu menyimpulkan hal-hal yang lebih umum. Yang kedua, simpulan bersifat generalisasi, tidak menjamin kepastian atau mutlak. Yang kedua ada deduksi. Yang pertama, akal tertolak dari pengetahuan yang lebih umum untuk menyimpulkan hal-hal yang lebih khusus. Yang kedua, simpulan bersifat analitis, argumentasinya sahih dan dari sudut pandang logika formal. Selanjutnya, proposisi, logika, dan objektif. Proposisi adalah pernyataan yang berstruktur untuk mencapai sebuah simpulan. Proposisi dalam logika akan membangun sebuah kebenaran ilmiah. Kebenaran ilmiah yang logis ditandai dengan kehadirannya objektivitas. Logisme. Logisme adalah suatu proses penarik kesimpulan secara deduktif. Logisme disusun dari dua proposisi atau pernyataan dan sebuah konklusi atau kesimpulan. Jenis-jenis silogisme. Yang pertama ada silogisme kategorik. Silogisme kategorik adalah silogisme yang semua proposisinya merupakan proposisi kategorik. Hukum-hukum dalam silogisme kategorik ada apabila salah satu premis bersifat partikular, maka kesimpulan harus partikular juga. Yang kedua ada apabila salah satu premis bersifat negatif, maka kesimpulannya harus negatif juga. Selanjutnya, apabila kedua premis bersifat partikular, maka tidak sah diambil kesimpulannya. Selanjutnya, apabila kedua premis bersifat negatif, maka tidak akan sah diambil kesimpulannya. Apabila term menengah dari satu premis tidak tentu, maka tidak akan sah diambil kesimpulannya. Apabila tidak konsisten, maka kesimpulannya akan salah. Bila term pengaruh bermakna ganda, kesimpulannya menjadi lain. Silogisme harus terdiri dari 3 term, yaitu term subjek, predikat, dan term tidak bisa diturunkan konklusinya. Di sini saya akan memberikan satu contoh dari beberapa hukum silogisme kategorik. Hukum apabila kedua premis bersifat partikular, maka tidak sah apabila diambil kesimpulannya. Contohnya, beberapa politikus tidak jujur. Premis 1. Bambang adalah politikus. Premis 2. Kedua premis tersebut tidak bisa disimpulkan. Jika dibuat kesimpulannya, maka kesimpulannya hanya bersifat kemungkinan. Yang kedua ada silogisme hipotetik. Silogisme hipotetik adalah argumen yang premis mayornya berupa proposisi hipotetik, sedangkan premis minornya adalah proposisi kategorik. Ada 4 macam tipe silogisme hipotetik. Yang pertama, silogisme hipotetik yang premis minornya mengakui sebagai atekten. Yang kedua, silogisme hipotetik yang premis minornya mengakui bagian konsekuennya. Yang ketiga, silogisme hipotetik yang premis minornya mengingkari atekten. Yang keempat, silogisme hipotetik yang premis minornya mengingkari bagian konsekuennya. Hukum-hukum silogisme hipotetik. Yang pertama, bila A melaksanakannya, maka B juga tak terlaksanakan. Bila A tidak melaksanakannya, maka B tidak terlaksanakan, tidak sah atau salah. Bila B terlaksanakan, maka A terlaksanakan, tidak sah sama dengan salah. Bila B tidak terlaksanakan, maka A tidak terlaksanakan. Di sini saya akan memberikan satu contoh
dari beberapa macam silogisme hipotetik. Silogisme hipotetik, premis minornya mengakui bagian konsekuennya. Contohnya, jika hujan, bumi akan basah. Sekarang bumi telah basah, jadi hujan telah turun. Yang ketiga, ada silogisme alternatif. Silogisme alternatif adalah silogisme yang terdiri atas premis mayor berupa proposisi alternatif. Proposisi alternatif yaitu bila premis minornya membenarkan salah satu alternatifnya. Kesimpulannya akan menolak alternatif yang lain. Contohnya, Nenek Sumi berada di Bandung atau di Bogor. Nenek Sumi berada di Bandung. Jadi, Nenek Sumi tidak berada di Bogor. Yang keempat, ada entimen. Silogisme ini jarang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam tulisan maupun lisan. Yang dikemukakan hanya premis minor dan kesimpulan. Contohnya, dia menerima hadiah pertama karena dia akan menang dalam sayembara itu. Anda telah memenangkan sayembara ini karena itu Anda berhak menerima hadiahnya. Yang kelima, silogisme disjungtif. Silogisme disjungtif adalah silogisme yang premis mayornya merupakan keputusan disjungtif, sedangkan premis minornya bersifat kategorik, yang mengakui atau mengingkari salah satu alternatif yang disebut oleh premis mayor. Silogisme ini ada dua macam, yaitu silogisme disjungtif dalam arti sempit. Silogisme disjungtif dalam arti sempit berarti mayornya mempunyai alternatif kontraktif. Yang kedua, ada silogis disjungtif dalam arti luas. Dalam arti luas berarti premis mayornya mempunyai alternatif bukan kontraktif. Hukum-hukum silogisme disjungtif. Silogisme disjungtif dalam arti sempit, konklusi yang dihasilkan salah satu benar apabila prosedur penyimpulannya valid. Silogisme disjungtif dalam arti luas, kebenaran konklusinya adalah yang pertama, bila premis minor mengakui salah satu alternatif, maka konklusinya sah atau benar. Yang kedua, bila premis minor mengingkari salah satu alternatif, maka konklusinya tidak sah atau salah. Begitulah pembahasan materi logika dalam filsafat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.